Hai guys, itu bersama Bang Boy. Persidangan Nick Mir yang fenomenal kemarin, Bang Boy rangkum ada 3 hal yang semakin akan menguntungkan Nick Mir, bahkan meyakinkan hakim bahwa dia harusnya bebas. Apa-apa aja kita bahas langsung ke dia reaksinya. Wes, kan? Walaupun hakim memerintahkan jangan ada yang merekam, tapi kalau kebenaran memang harus muncul, memang muncul aja. Kebenaran itu mau ditutupi sedemikian rupa, kebenaran akan muncul pada akhirnya. Makanya bukti yang paling syai adalah bukti yang seterang mungkin. Seperti ini. Ya, ini berusaha ditutup-tutupi oleh mereka. Dan Nick Mir gak punya bukti ini. Tiba-tiba ada JPU botak yang mencoba ngasih jalan, dan ahli juga blunder. Diperlihatkanlah, dan seketika memang ada upaya untuk ayo segera hentikan videonya, jangan biarkan itu terekam, tersebar. Ada upaya itu, tapi nyatanya video ini tetap tersebar. Dan ketika berhasil didetailkan, akhirnya memang ada senyuman ketika menelpon Mail. Oh my god. Oh my god. Saat RG meminta tolong ke Mail, terlihat tersenyum dan bahagia. Bukan dalam keadaan terpaksa, ditekan atau ketakutan. Sayangnya hakim tidak mengizinkan lagi rekaman video diputar karena ada surat larangan dari RG, bahkan suaminya sengaja merekam. Oke. Dan ini ia sekata dengan ini. Yes. Baru kali ini gue lihat orang diperas tapi telepon kelihatan ketawa-ketawa. Oh my god. Ini kalau hakimnya nggak mau membebaskan Nick Mir, asli. Ini takutnya akan makin ngamuk rakyat Indonesia. Karena apa? Ini sudah terbukti loh. Nggak ada sejarahnya orang yang diperas akan tertawa. Nggak ada sejarahnya guys. Misalnya ada suatu keluarga anaknya diculik, ya, baru setelah diculik yang penculik menelepon keluarga orang tuanya, bapaknya ngangkat telepon karena memang si penculik menghubungi lewat telepon. Lalu ketika penculik minta tebusan harga, bicara nominal di situ, yang ada adalah ketakutan dari si bapak. Nggak mungkin dong, hei, serahkan 50 juta atau anak mau meninggal. Bapaknya seperti ekspresinya si RG. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu terjadi. Nah, berarti ketika ada senyuman di wajahnya, berarti dalam kondisi bukan diperas. Betul lah, ini hanyalah nego antara produk sama orang yang akan mengendorse. Jadi ini tentang endorsan. Fakta sesungguhnya. Makanya ini yang coba dihentikan kan oleh tim RG. Dr. Reza minta hakim untuk berhenti tidak memutar video pada saat persidangan kemarin. Gua kemarin jujur tidak nonton persidangan Nikita Mirzani karena gua lagi ada aktivitas, tapi gua lihat yang FYP di TikTok gua ini nih sangat-sangat seru ya. Bahkan gua pun bertanya dalam hati gua kayak, ini kenapa tiba-tiba awalnya mereka minta untuk muterin kayak jadi video bukti gitu ya, tapi pada saat sementara dalam pemutaran tiba-tiba si RG ini ya, kalian udah tau lah, dia meminta atau dia kasih surat katanya untuk berhenti memutar kembali video itu atau rekaman itu. Kenapa? Ada apa gitu? Dan banyak banget yang berspekulasi, bahkan banyak banget netizen, bahkan gua pun pribadi sampai berpikir, kok bisa ya kayak ada perlakuan istimewa dari minta untuk diputar sampai minta untuk diberhentikan itu bisa. Sedangkan si Nikita Mirzani pada saat waktu itu pernah mau nunjukin bukti pemutaran rekaman dan lain sebagainya tidak diizinkan, tidak diperbolehkan lah intinya. Ini udah ikutin maunya untuk putar. Ngeri kan?
Ngeri lah. Kontras kan, apa yang Nick Mir terima, apa yang RG terima. Kontras banget kan. Sementara ini hukumannya bisa dipenjara. Ya kalau ini sementara kalau yang si RG, kalau ini nggak terbukti dia bebas. Dan takutnya hakim kalau nggak kita desak untuk bertingkah adil, takutnya dia akan terikut arus sampai pada putusannya. Rekaman itu pun, dan pada saat lagi pemutaran tiba-tiba minta diberhentikan, diikutin gitu sama hakim. Ini sebenarnya harus diperjelas ada apa. Bukan cuma hakim, kita pun sebagai penikmat media sosial, termasuk sebagai netizen ya, sampai bertanya-tanya apakah tidak boleh terlalu terbuka atau ada sesuatu, ya kan? Katanya harus terbuka, berani gitu mempertanggungjawabkan. Nah, dan juga kemarin gua lihat ada gugatan wan prestasi lagi dari Nikita Mirzani dan Ismail ya untuk RG, dan ya banyak netizen juga yang bilang kembali lagi dengan drama yang baru dan lain sebagainya. Gue sih rasa bukan drama yang baru. Mereka tuh bukan orang-orang bodoh guys. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin ini ada rencana B-nya, ya kan? Ada sesuatu yang harus mereka persiapkan atau ya udah mereka susun lah. Kita kan nggak tahu ya. Jadi ibarat kata kalau kita mau berperang, ini ada strategi perang yang plan B-nya. Dan simpelnya ya kali kita terus dihajar. Ya kali kita mau terus bertahan dan mereka terus menghajar kita. Enggak, serangan balik. Siapkan serangan balik untuk mengalahkan musuh. Itulah strategi wan prestasi. Ya biarkan saja berjalan. Sampai pembuktiannya seperti apa nanti biarkan kita kawal. Kalau itu melenceng kita luruskan. Yes. Nah ini mengenai rekaman ya. Rekaman ini sudah menjadi heboh. Menghebohkan se-Indonesia. Apalagi ketika yang bisa menghentikan rekaman itu adalah sebuah surat cinta dari RG untuk sang hakim. Wow. Sedahsyat apa kisah cinta itu sehingga hakim dengan langsung menghentikan videonya. Dengan alasan apa? Jilbab. Entahlah. Bagaimana baiknya gimana Madi itu kan sama aja minta tolong, tapi di sini lebih perjelas ada kata tolongnya. Sebentar biasa. Bukan. Tolong semuanya diam-diam. Silahkan diam. Iya, terus dibahas lagi sama maknya. Iya dok, aku Keberatan yang mulia itu untuk tindak pidana asal, bukan dari ahli ini kan soal penyamaran asal usul. Sebentar ya. Kita tegaskan lagi. Selama itu ada dalam BAP silakan. Yes. Nanti silahkan ahli yang menjawab. Tentunya kan sesuai dengan keahlian. Ya. Kronologisnya kayak apa, yang menyangkut keahlian saya itu apa, silahkanlah itu yang dijawabkan begitu. Silahkan dilanjutkan. Ini soal asal usul ya Pak ya, tolong diperhatiin. Terus? Nah, jadi dijelaskan. Kalau yang pertama kan 3 hal Bang Bogi bilangkan. Kalau yang pertama tentang rekaman, bukti bahwa ada penjebakan, Nick Mir sedang membedah alurnya, jalan ceritanya, proses uang itu diberikan. Apakah ada TPPU atau apakah ada pemerasan? Dan ini coba kita ambil dari versinya si Miss Gossip lah ya, supaya makin abdol. Kalau dari sini kan nanti akan ada potongan sanggahan, biarkan dari Miss Gossip dulu. Adillah ya, Dr. Reza Gladys meminta Mail untuk bertemu di suatu mall, itu namanya saya sudah tidak tahu lagi ya, di suatu mall. Oke. Ketika pertemuan itu ingin dilakukan sebelum kedatangan Dr. Mufid di tempat itu, ternyata Dr. Reza Gladys lah pertama hadir ke tempat tersebut ya. Katanya karena beliau ingin membawa anaknya main-main. Oke. Tetapi
Menurut analisa Miss Gosip ya, Dr. Reza Gladys ke tempat tersebut untuk melakukan izin rekaman CCTV dari pihak kafe tersebut. Fik ya, Fik. Setelah itu baru datanglah Dr. Mufid, datanglah Mail, sehingga terjadilah transaksi tersebut. Wadidaw. Di awal memang Miss Gosip berpikir kenapa semudah itu ya memberikan uang 4 miliar tersebut. Ternyata memang ini sudah direncanakan ya. Ya, di awal Miss Gosip berpikir karena ini Dr. Reza Gladys ingin menyelamatkan kredibilitasnya sendiri. Oke, bisa juga Miss Gosip terima. Dan ternyata memang semulus itu ya, dengan memberikan uang 2 miliar ke sana, 2 miliar ke sini, mulus sekali gitu. Ternyata jebakan dong. Bertele-tele ya. Jadi ketika deal di mana tempat untuk pemberian uang tersebut, tetapi ada video yang disertakan ya, CCTV cafe, fix itu jebakan. Kenapa jebakan? Karena ketika deal-dealannya itu hanya sebuah transaksional untuk memberikan review positif kepada produk, tapi disertakan dengan bukti rekaman, sementara dari awal yang mencoba menghubungi Nikmir adalah si RG. Itulah kata kuncinya. Itulah kata kuncinya bahwa ini jebakan. Ini alurnya. Kalau yang pertama kan rekamannya. Oke. Tapi ada juga yang menarik, guys. Halo Reza Gladys, dokter kecantikannya paling hebat ya, paling smart. Hebat juga masang jebakan ya kan. Ternyata bener kan Niki itu dijebak. Kau sendiri yang merekayasa itu semua. Sudah kau siapkan semua tempatnya, cara-caranya. Akhirnya apa kan? Jebakan itu akan mengenakan tuannya sendiri, yaitu adalah kau sendiri. Nah gimana itu? Ya, gimana? Nanti kau akan merasa juga lah seperti Nikita Mirzani itu, dia pakai baju oranye. Kau kan belum lagi kan? Nah nanti kau akan pakai juga. Apa rasanya kau pakai? Apa rasanya kau nanti berpisah mana? Ya kan? Kau akan merasakan apa yang Niki rasakan selama di penjara. Gara-gara kelicikan kau, Nikita tersita waktunya, tersita dia waktu ngurus anaknya, semua tersita gara-gara kelicikan kau, Reza Gladys. Satu hal memang yang Bang Boy yakini, karma itu nyata. Karma is real. Kapannya Bang Boy nggak tahu, apakah cepat atau tidak. Makanya Bang Boy akan tampilkan yang ketiga dari persidangan kemarin yang menarik. Apa itu Bang Boy? Ya, lagi dan lagi ahli yang dipanggil banyak nggak tahu. Karena apa? Karena JPU dari awal ingin memposisikan, yuk bahas tentang ahli ini apa yang dia ketahuin dari kami. Jadi apa yang bukan karena apa yang ahli ketahuin dari BAP, bukan. Dari kami, apa yang kami sampaikan kepada ahli, itulah tanyakan. Selain itu jangan tanyakan ya. Sidang Nikita Mirzani itu makin aneh. Saksi ahli ngaku katanya nggak baca BAP. Pas ditanya lupa. Lah ini tuh sidang beneran apa sidang dagelan? Bayangin ya, di sidang serius yang menentukan nasib seseorang, saksi ahli ditanya detail kasus jawabnya lupa. Malah kelihatannya tuh kayak nggak siap. Ditanya apa-apa jawabnya lupa. Tapi emak jadi curiga nih, jangan-jangan ini sidang sengaja dilama-lamain biar apa? Biar publik capek, atau biar beritanya rame terus, atau jangan-jangan ada teori konspirasi di balik semua ini. Nah, Wow. Tapi coba kita tanya ya, Nikmirnya. Gimana nih Kak? Tadi chatnya yang dibongkar dari sebelum berkasus nih, malah dibuka chat pribadi juga nih. Iya, tadi sempat panas juga di dalam nih Kak Niki. Penuh ini penuh sandiwara. Oke. Lah malah nyanyi ya. Dan memang benar, dunia ini penuh sandiwara, apalagi lewat hukum, lewat kasus-kasus hukum. Ini ngeri sih.
Ngeri. Dan aku berdoa supaya saya pribadi sendiri dijauhkan dari hal-hal begini ya. Karena saya orang miskin guys, nggak punya apa-apa. Ya kalau Niki ngalami seperti Niki ya langsung bayar pengacara pun bapak nggak sanggup ya, apalagi ngumpuli bukti sebanyak ini untuk bisa melawan. Wow, tapi keren sih timnya ya. Sedang disudutkan Nikmirnya, sedang diejek-ejek bahwa Nikmir bersalah, tapi bisa mengubah persepsi masyarakat. Itu ya dulu yang paling penting. Awalnya kan hampir orang memilih menghujat Niki bahwa dia bersalah. Sekarang malah berbalik loh. Ya karena pada intinya kebenaran akan menemukan jalannya. Thank you, bye bye.